Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh keberkahan ini, ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk membuka mata kita setelah kematian sementara kita, yaitu tidur kita. Ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri, tentunya dengan mengikatnya di atas ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan alhamdulillah kita semua dapat mengikat nikmat tersebut dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini sebagai dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita, sehingga nikmat tersebut tetap berada dalam diri kita dan juga terus bertambah dan bertambah, baik itu jumlah maupun keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sebelum kita mulai kajian kitab kita, mungkin sedikit yang mau kita bahas tentang suatu hal perkara yang seringkali di akhir tahun ini pasti banyak kaum muslimin yang mereka terlena, gitu ya. Banyak yang mereka terlena dari liburan, terutama liburan akhir tahun. Dan keterlenaan ini banyak menyangkut tentang hal-hal yang justru dapat merugikan akidahnya sendiri, yaitu dengan bertasyabuh kepada al-kuffar atau bertasyabuh kepada orang-orang kafir. Terlebih dekat sekarang dengan perayaan-perayaan yang besar dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, baik itu Natal maupun tahun baru. Padahal dalam Islam sendiri, Rasulullah SAW beliau selalu mewanti-wanti umatnya untuk menyelisihi kaum kufar, kaum orang-orang kafir. Beliau tidak rela apabila umatnya mengikuti kebiasaan atau bahkan adat dari orang-orang kafir di luar Islam. Maka banyak sekali Rasulullah SAW selalu memerintahkan umatnya untuk menyelisihi mereka. Salah satunya adalah seperti Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memelihara jenggot. Beliau mengatakan khalifu al-yahud, kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Wahful liha, biarkanlah jenggot. Wahfus syawarib, dan juga untuk memendekkan kumis. Nah, ini salah satu bentuk penyelisihan dari Rasulullah SAW agar berbeda dengan umat lainnya. Dan juga banyak hal selain itu. Salah satunya adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi yang merayakan hari Asyura. Mereka merayakan Asyura dengan berpuasa. Begitupun orang Islam, mereka berpuasa. Maka para sahabat dengan semangatnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita berpuasa hari Asyura, mereka juga berpuasa hari Asyura, terus bedanya apa kita dengan mereka? Gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bilang apa? Kita untuk membedakan dengan mereka, maka kita berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Itu sampai begitunya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyelisihi kebiasaan dan bahkan adat-adat dari orang-orang yang menjadi kekhususan dari orang-orang kafir. Makanya ini merupakan sebuah aplikasi dari
perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir tersebut sebagai teman kerabat yang mereka kasihi, terus kemudian yang mereka ikut-ikuti, maka sesungguhnya mereka ke dalam golongan mereka, fa innahu minhum, karena sesungguhnya mereka orang tersebut akan masuk ke dalam golongan tersebut. Begitupun dalam hadis lainnya, di situ Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ia bertasyabuh atau mereka mengikut-ngikutin atau dia mirip-miripin dengan orang-orang di luar Islam, maka dia sebagian dari orang-orang itu juga termasuk. Nah, ini sebenarnya memang sunatullah, Allah telah tetapkan seperti itu gitu. Pasti nanti akan banyak orang-orang Islam yang mereka mengikuti kebiasaan dari orang-orang kafir. Di sini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak as-sa'ah atau yaumul qiyamah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha, sampai nanti umatku, kata Rasulullah SAW, umatku mereka akan mengambil kebiasaan dari umat-umat sebelumnya, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah, kemudian dikatakan para sahabat karena takut gitu ya, karena takut masuk ke dalam golongan orang-orang kafir ini, karena selalu ngikut-ngikutin, akhirnya apa? Mereka bertanya, faqila ya Rasulullah, kafarisin war Rum, apakah seperti orang-orang Faris atau orang-orang Rum? Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan, wa minan nasi illa ulaika, selain mereka terus siapa lagi gitu. Dan bahkan di hadis yang lain diriwayatkan dari hadis Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, metode-metode, cara-cara perayaan ibadah sebelum kalian, umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal, hatta law dakhalu fi hujri dabbin, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubangnya dob. Tahu dob, Pak? Dob itu bukan biawak. Kadrun. Kadal gurun, gitu. Dob, kadal gurun. Kalau biawak nggak boleh dimakan, tapi kalau kadrun boleh. Gitu. Kadrun bukan yang ini ya, bukan efek dari pemilu kemarin kan. Nah, kadrun memang benar kadal gurun gitu ya. Nah itu boleh. Nah, sampai masuk, kalau mereka masuk ke dalam lubangnya dob, itu besarnya bisa seperti biawak. Mereka, kata Rasulullah SAW, lattaba'tumuhum, kalian pasti akan mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kami mengatakan kepada Rasulullah SAW, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Faman, iya siapa lagi? Iya siapa lagi? Nah, makanya suatu hal yang menjadi sebuah kebiasaan, sebuah perayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kita diharamkan atau kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti perayaan tersebut. Walaupun mungkin zaman sekarang dibilang itu toleransi gitu. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Kenapa? Toleransi dalam Islam sangat dibolehkan. Akan tetapi ketika menyangkut tentang akidah, menyangkut tentang ibadah, itu tidak ada toleransi dalam antar umat beragama. Kita toleransinya bagaimana dengan cara, kalau dengan berkaitan dengan akidah dan ibadah, kita cukup hanya menghargai, tidak perlu untuk mengikuti seperti hal tersebut. Terlebih lagi banyak hal yang sekarang mungkin masih ngerasain ya, di kantor-kantor masih mewajibkan untuk menggunakan topi-topi yang berkaitan dengan Natal gitu. Dan bahkan banyak hal yang menyebutkan bolehnya untuk mengucapkan selamat
hari Natal gitu. Nah, memang ulama-ulama kontemporer zaman sekarang itu mereka ada yang berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Akan tetapi di sini menurut saya yang paling lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya walaupun ucapan itu tentang ucapan berkaitan dengan ibadah, dengan akidah, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, maka tasyabuh di sini kita harus berusaha untuk menjauhinya, dan bahkan kalau bisa tidak usah ikut merayakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar tersebut. Terlebih kalau kadang kita suka, kalau di Indonesia kadang suka latah ya gitu ya, biasaannya tahun baru bakar-bakaran malam gitu ya, bakar-bakaran malam. Ya udah nggak usah, mulai sekarang bakar-bakarannya nggak tahun baru doang, tiap malam kita bakar-bakaran gitu. Itu lebih enak, lebih merekatkan daripada menunggu momen tahun baru kita bakar-bakar jagung gitu ya. Kalau misalkan tiap malam kita bakar jagung pas ronda kan lebih enak gitu Pak ya, daripada pas habis sebelum tahun baru doang gitu. Terus kemudian banyak hal yang mudarat yang tumbuh di akhir tahun ini. Terkadang pada saat tahun baru banyak nyalain kembang api atau petasan. Nah, ini suatu hal yang bikin orang lain terganggu. Kita nggak tahu apakah ada saudara kita yang mereka sedang merasakan sakit, kemudian ada saudara kita yang mereka senang-senang dengan merayakan kembang api. Akhirnya dia butuh rehat, butuh tidur, keganggu dengan kembang api yang dinyalakan. Dan ini sebuah hal yang mubazir juga. Makanya hal tersebut banyak mudarat yang akan menjadikan kita sebagai orang muslim turun muruahnya. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, kunna adzallu ummatin azanallahu bil Islam. Dulu kami itu adalah sebuah umat yang hina, sebuah umat yang hina. Kenapa hina? Jauh dari tuntunan agama, ngikutin hawa nafsu aja, haji tanpa busana, banyak minum minuman keras, suka berjudi, segala macam. Kunna adzalu ummatin, kata mereka, kata Umar bin Khattab. Kemudian azanallahu bil Islam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan al-Islam. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Wa mahma ibtaghaina al-izzata ghairah adzallana Allah. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab selanjutnya, kalau kita mau cari kemuliaan selain dari Islam ini, maka pasti akan Allah hinakan kita lagi. Bayangkan, ini perkataan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Maka kita tidak perlu untuk mencari pengakuan sebagai seorang yang toleransi tinggi karena mengikuti perayaan atau mengikuti ibadah dari orang-orang kafir. Cukup bagi kita untuk toleransi dalam hal tersebut, dalam menghargai saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam surat Al-Mujadil ayat terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Kamu tidak akan pernah menemukan sebuah kaum yang mereka memberikan loyalitasnya yang tinggi kepada orang-orang yang mereka membenci Allah dan Rasulnya, itu loyalitas yang tinggi. Kamu tidak akan pernah menemukan kaum seperti itu. Maksudnya siapa? Orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Tidak akan pernah menemukan kaum muslimin seperti itu. Nah, kalau kamu menemukan kaum muslimin seperti itu, pastilah itu sudah terpengaruh dengan hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, makanya toleransi boleh, tapi jangan toleransi yang kebablasan. Kenapa kita nggak boleh untuk tasyabuh sih gitu? Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, anal musyabah fil umuri zahirah turithu tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaq wal a'mal. Karena orang-orang yang mereka tasyabuh, orang-orang yang mereka selalu ngikut-ngikutin apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apa yang dilakukan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang kafir, maka dalam hal-hal yang zahir, yang tampak, maka pasti akan mewariskan, pasti akan menanamkan dalam dirinya tanasub wa tasyabuh. Apa itu?
mengaitkan ada keterkaitan dalam hatinya, itu munasabah, keterkaitan dalam dirinya, fil akhlaq wal a'mal, akan melahirkan apa? Dari keterkaitan dalam hatinya kemudian muncul dalam akhlak dan amal perbuatannya. Ini aja dari hal-hal yang zahir, yang tampak. Apalagi kalau kita meyakini hal-hal yang justru malah yang tidak tampak. Seperti apa? Kita meyakini bahwasanya semua agama, semua Tuhan itu benar gitu. Soalnya kemarin saya nemu ada tayangan di video YouTube seorang ustadz gitu. Dia bilang agama ini menyembah Tuhan ini, agama ini menyembah Tuhan ini. Sebenarnya mereka sama-sama satu, menyembah Allah, walaupun namanya aja yang berbeda gitu. Ini sebuah hal yang tidak tampak, kepercayaan. Ini lebih parah lagi daripada orang-orang yang mereka tasyabuh dalam hal-hal yang nampak. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal tersebut dan kita bisa bermuamalah dan juga kita bisa beribadah dan berakidah dengan baik, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kenapa saya berbicara tasyabuh ini? Ini juga berkaitan dengan hadis yang akan kita bacakan dalam kesempatan kali ini. Walaupun masih berkaitan dengan bab salat, tapi di sini Rasulullah SAW sangat menjaga umatnya dari bertasyabuh atau mirip dengan hal-hal di luar Islam, Bahkan Rasulullah SAW tidak mau Islam ini terkotori dengan apa? Dengan kebiasaan dari orang-orang di luar Islam. Di sini kita masuk ke dalam hadis at-tis'un, hadis yang ke-90. An Abi Maslamah, Sa'id ibn Yazid, dari Abu Maslamah, namanya Abu Maslamah, berarti anaknya namanya Maslamah. Siapa nama aslinya? Sa'id ibn Yazid, seorang tabi'in. Qala, kemudian dia berkata, Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaihi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan kedua sendalnya? Kemudian Anas bin Malik menjawab, na'am. Na'am, iya gitu. Iya. Nah, hadis ini bercerita tentang bahwa ada seorang tabi'in yang bertanya kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang memiliki usia yang sangat panjang, Anas bin Malik, kemudian bertanya kepadanya, apakah Rasulullah SAW menggunakan sendal? Dia jawab, iya. Dan ada hadis-hadis lainnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sholat menggunakan sendal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat menggunakan sendal merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis lainnya sangat banyak sekali, seperti yang direwatkan dari Abu Daud dari Syaddad bin Aus, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Perselisihilah orang-orang Yahudi, karena mereka sholatnya itu tidak menggunakan sendal dan juga sepatu mereka. Nah, kalau sekarang kebalikannya, orang-orang Yahudi sholatnya pakai sepatu, pakai sepatu. Orang-orang Yahudi pakai jenggot, pakai sekarang. Kalau dulu enggak, kebalik. Sekarang orang Islam takut pakai jenggot, takut dianggap teroris gitu. Kalau sekarang orang Yahudi pakai jenggot pede banget gitu. Padahal ini perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Saat saya nggak punya jenggot, ya emang jenggot saya cuma selembar-selembarnya gitu, nggak masalah. Itu bukan berarti paksaan gitu ya. Jadi perintah Rasulullah SAW untuk kita melihara jenggot itu adalah ketika memang kita punya diberikan nikmat Allah untuk punya jenggot. Tapi kalau nggak punya jenggot, ya nggak usah dipaksain gitu, nggak usah dipaksakan. Jangan sampai beli minyak gitu ya, minyak kemiri dioles-olesin gitu ya, dipaksain biar saya punya jenggot. Padahal emang gennya nggak punya jenggot gitu, nggak masalah gitu. Nah, di sini Rasulullah SAW menunjukkan dalam hadis ini hadis yang lain bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelisih orang Yahudi karena mereka tidak sholat dengan kedua sendalnya, sedangkan pada Rasulullah SAW menggunakan sendal. Kemudian hadis yang lain juga menyebutkan
bahwasanya dari Sa'id Al-Khudri, dari seorang sahabat Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, idza jaa ahadukum al-masjid falyanzur. Apabila kamu datang ke masjid, maka perhatikanlah. Apa yang diperhatikan? Yaitu pakaiannya, yaitu tampilannya, sendalnya. Perhatikan. Fa in ra'a fi na'alaihi qadaran aw adan falyamsahhu wa yusalli fihima. Dan apabila kamu melihat di sendalmu ada qadaran aw adza, ada kotoran, maka bersihkan dulu, diusap dulu, digesek-gesek dulu di tanah gitu, di tanah. Fa wal yusalli fihima. Kemudian kamu salatlah dengan sendal tersebut gitu. Kemudian hadis lain menyebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya beliau melihat salah sahabat ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, raaitu Rasulullah SAW yusalli hafiyan wa mutana'ilan. Aku pernah melihat Rasulullah SAW salat menggunakan sendal, dan juga pernah melihat Rasulullah SAW tidak menggunakan sendal. Artinya Rasulullah pernah menggunakan sendal atau tidak menggunakan sendal. Di hadis yang lainnya juga Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyalbas na'laih. Apabila salat di antara kalian, maka gunakanlah kedua sendalnya. Liyakhla'ahuma baina rijlaihi, atau kalau dia melihat ada kotoran, dilepas kemudian ditaruh di antara kedua kakinya. Wala yu'dhi bihi ma ghairah, dan jangan kamu bikin orang menjadi terganggu dengan sendal yang ada kotoran tersebut gitu. Nah, ini adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita sholat harus menggunakan sendal. Nah, terus bagaimana kalau misalkan di sini kayak di masjid yang sekarang sudah ada karpetnya, sudah ada pakai marmer gitu ya. Kalau pakai sendal kayaknya bakalan jadi ramai gitu ya. DKM kayaknya bakalan langsung bawa tongkat gitu ngusir. Nah, memang sunnah ini berkaitan dengan pada saat di zaman Rasulullah SAW tidak menggunakan lantai, tidak menggunakan seperti sekarang ini. Mereka masih beralaskan tanah atau masih beralaskan pasir gitu ya. Mereka menggunakan sendal untuk sholat, Nah, tapi bukan berarti sunnah ini adalah sunnah yang mahjur atau sunnah yang dihilangkan atau ditinggalkan. Kenapa? Karena kita masih bisa melaksanakan sunnah ini walaupun di tempat yang sudah seperti ini, masih bersih, sudah ada karpet segala macam gitu. Tentunya dengan syarat sendal tersebut dalam keadaan bersih gitu. Saya mau sholat di masjid pakai sendal jepit swallow, boleh nggak? Baru beli ini dari warung gitu, boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi izin dulu sama DKM ya, boleh nggak gitu. Dan kedua, semua orang harus sudah tahu bahwa ini adalah sebuah sunnah. Jangan sampai kita bawa sunnah yang memang banyak orang lupakan, terus kemudian tiba-tiba ngelihat, tiba-tiba Pak Soleh pakai sendal jadi imam sembarangan gitu, jadi ramai di masyarakat gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya semua harus tahu bahwa ini adalah sebuah sunnah. Kalau sudah tahu semua ini adalah sebuah sunnah, maka gunakan boleh. Maka gunakan, dipersilahkan. Kenapa? Karena kalau misalkan banyak orang belum teredukasi, belum tahu bahwa ini adalah sebuah sunnah, itu menjadikan sebuah mafsadat atau mudarat baru di tengah masyarakat. Sedangkan dalam kaidah ada yang menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menghindari mafsadah atau menghindari mudarat itu lebih diutamakan daripada mengambil sebuah maslahat. Nah, boleh Pak jadinya, silakan. Tapi itu tadi, kalau sendalnya harus bersih. Kedua, semua orang tahu. Kalau zaman sekarang semua orang tahu, udah tahu gitu. Nah, kalau mau praktek lebih enak di mana? Pas lagi sholat Id Pak, di lapangan, praktek coba langsung gitu. Praktek di situ. Nah, kalau sudah kita praktek di situ, biasanya kan orang kalau suruh datang pengajian kayak gini, terus kemudian kan banyak yang akhirnya suka enggan, suka nggak mau gitu ya. Akhirnya banyak yang nggak tahu. Kadang kalau kita praktekin dulu, udah jadi ada omongan, baru mereka bisa belajar gitu ya. Gitu. Nah,
kita bisa melihat aja ntar kalau misalkan seperti itu ada omongan terus kemudian dia bisa menerima sebuah hadis yang disebutkan, Bapak bisa jelaskan ke mereka, maka dan mereka bisa menerima, maka itu lebih baik. Akhirnya sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan saya mau praktek nih Ustaz, tapi nggak bisa. Mungkin kalau di luar pada saat Idul Adha atau Idul Fitri sholat Id, ntar malah jadi rame, saya nggak bisa nyebutin hadisnya gitu. Saya nggak bisa nyebutin hadisnya, saya nggak bisa nyebutin ininya nih, dalilnya. Ya udah praktekin aja dulu sekali-kali aja. Di mana? Di rumah boleh. Di rumah. Siapin sendal. Biasanya kan gitu ya. Kita nyiapin sendal biasanya buat kemana? Kamar mandi doang gitu ya. Kamar mandi doang. Gitu. Kita praktekin lah sekali-kali. Jangan sampai enggak. Karena sunnah ini jangan sampai hilang, Kita praktekin di rumah pakai sendal gitu. Paling ntar bini marah-marah gitu tiba-tiba. Nih orang kenapa nih habis ngaji kok malah jadi aneh pakai sendal gitu. Nah, itu baru dijelaskan. Nah, bisa kita praktekkan sekali-kali gitu, sekali-kali. Nah, di dalam hadis ini juga yang tadi saya sebutkan dari 5 hadis selain hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah taala, beliau di sini yang disebutkan dari Abu Hurairah, idza shalla ahadukum falyalbasna alaihi, apabila kalian salat maka pakailah kedua sendalnya, aw liyakhla'huma, atau dia lepas keduanya kalau ada kotoran. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu menggunakan sendal pada saat salat, terus kemudian tiba-tiba sendalnya dilepas terus diinjek sama beliau atau ada diriwayatkan lain di sini ditaruh di antara kedua kakinya, gitu. Nah, melihat itu para sahabat itu nggak tanya-tanya dulu atau nggak nunggu selesai sholat dulu, nggak, tapi mereka juga ikutan lepas sendal, taruh di tempat di antara kedua kakinya. Nah, pada saat setelah sholat, kemudian Rasulullah baru ditanya, kenapa Rasulullah melepas sendal pada saat sholat? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya Jibril memberitahukan kepada dia bahwasanya sendalnya ada najisnya, ada hadasnya. Nah, dari hadis ini itu juga para ulama mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita berada di tempat yang lapang, kemudian kita sholat dengan menggunakan sendal, dan kemudian sendalnya ada najisnya, taruhlah sendal itu di mana? Nah, taruh sendal itu intinya jangan sampai mengganggu makmum lain. Kan kalau kita sholat di mana? Sholat di lapangan gitu ya, sendalnya taruhnya di mana? Di belakang gitu ya. Padahal belakang udah soft baru gitu. Atau nggak ada tempat lagi untuk naruh sendal gitu. Nah, itu mengganggu orang lain gitu. Itu nggak boleh. Makanya di sini, dan bahkan ada ulama lain menyebutkan salah satu sunnah ketika kita naruh sendal di lapangan itu ditaruhnya di mana? Di antara kedua kakinya itu gitu. Di antara kedua kakinya pada saat sholat. Nah, tapi intinya ketika kita meletakkan sendal pada saat di tanah lapang, usahakan jangan di tempat yang mengganggu orang yang sholat lainnya atau makmum lainnya. Kemudian di hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-91, An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilu Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali Abil As ibn Rabi' ibn Abdi Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dari seorang sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, orang Ansar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, kana yusalli wa huwa hamilun Umamata, dia membawa cucunya. Siapa cucunya? Umamah binta Zainab, yaitu Umamah, namanya Umamah, anak dari Zainab. Zainab siapa? Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abil As ibnu Abdi Rabi' ibnu Abdi Syam, yang suaminya
Siapa namanya? Abil As ibnu Rabi ibnu Abdi Syams. Fa idza sajada wada'aha, dan apabila beliau sujud meletakkan anak tersebut. Wa idza qama hamalaha, dan apabila berdiri ia menggendong lagi Umamah tersebut. Nah, di sini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam salat boleh kita menggendong anak gitu, menggendong anak. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Beliau menggendong siapa? Umamah, cucunya, cucu perempuan dari anaknya bernama Zainab. Nah, biar nggak ngantuk, saya dikasih pertanyaan. Ada berapa anaknya Rasulullah? 5. Ada lagi jawaban lain? 7. Ada lagi yang lain? Lupa. Ada lagi yang lain? Ayo, anaknya Rasulullah, katanya cinta Rasulullah. 7 dari 1 istri apa 2 istri? Dari 2 istri. Rasulullah istri 9. Ada yang menyebutkan 11. Nah, 2 dari 2 istri, oke, benar. Jumlah anaknya berarti berapa? 7 apa 5 nih? 75? Enggak. 7, oke. Anaknya ada tuh 7 apa 6? Oke, kita sebutin deh. Siapa aja nama anaknya? Ibrahim. Siapa lagi? Ini anak TPA sekarang udah hafal loh. Anak-anak Nabi ada ada lagunya, makan mereka gitu. Saya nggak TPA saat itu. Iya, ada berapa? Ada 7 apa 6? Yang pertama, 2 laki-laki, 5 perempuan, gitu katanya. Yang pertama siapa? Yang pertama itu Yang pertama Al-Qasim. Yang pertama Al-Qasim. Al-Qasim, makanya Rasulullah SAW disebut dengan Abul Qasim. Dan bahkan panggilan ini Abul Qasim ini nggak boleh lagi ada nama orang menggunakan nama kunyah ini. Kenapa? Kan ini adalah kunyahnya siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim. Yang kedua Ibrahim mulu. Kenalnya Ibrahim terus. Siapa? Siapa anak keduanya? Anak keduanya ini kalau menurut Imam Nawawi siapa? Zainab. Ini anak keduanya atau putri pertama. Yang pertama Al-Qasim, kedua Zainab, yang ketiga Abdullah. Siapa tadi pertama? Al-Qasim, Zainab, Abdullah, terus Ruqayyah, terus Ummu Kulsum, terus Ibrahim mulu deh tadi. Fatimah, baru terakhir Ibrahim. Kenapa saya bilang Ibrahim terakhir? Karena Ibrahim lahirnya pada saat di Madinah. Dari siapa? 6 dari siapa? Ibnu Khadijah. 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, udah hafal ya? Coba saya tes. Siapa anaknya? 1 Al-Qasim, 2 Zainab, 3 Abdullah, 4 Ruqayyah, 5 Ummu Kulsum, 6 Ibrahim, 6 Fatimah, 7 Ibrahim. Nah, Zainab itu menikah dengan Abul As, dan disebutkan Abul As. Nah, Zainab menikah dengan Abul As. Jadi ketika Zainab masuk ke dalam Islam, dia sudah menikah sebelumnya dengan Abul As.
Dan ketika hijrah, karena Abul As suaminya ini masih dalam keadaan kafir, akhirnya apa? Zainab pergi sendiri, Abul As masih di Mekah. Nah, Abul As akhirnya juga masuk Islam, tapi pada saat sebelum Fatu Makkah atau pada saat di 8 Hijriah, pada 8 Hijriah, sebelum Rasulullah SAW mau kembali ke Mekah. Nah, barulah dia kembali lagi tuh, ketemu lagi dengan suaminya yang lama. Nah, Zainab punya anak namanya Umamah. Umamah ini yang digendong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian kalau yang dua tadi anak laki-lakinya Rasulullah, Al-Qasim sama Abdullah, hidup sampai besar enggak? Enggak, meninggal pada saat masih kecil. Al-Qasim disebutkan 2 tahun, Abdullah juga sama sekitar 2 tahun. Ibrahim pun meninggal pada saat usianya sekitar 18 bulan. Itu laki-lakinya meninggal semua. Kalau perempuannya hidup semua. Ruqayyah menikah sama siapa? Utsman bin Affan. Terus kemudian sakit, meninggal sebelum pada saat perang Badar, kemudian dinikahkan lagi sama Rasulullah SAW dengan siapa? Ummu Kulsum. Makanya Utsman bin Affan punya sebutan apa? Dzun Nurain, atau pemilik 2 cahaya. Cahaya siapa? Cahayanya Rasulullah, anaknya Rasulullah maksudnya. 2 cahaya tersebut. Nah, kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Punya anak berapa? Punya anak 2. Punya anak 5, Pak. Punya anak 5. Yang terkenal 2, Hasan dan Husain. Oke. Terus tadi Ibrahim sudah meninggal. Nah, ini dia. Nanti kapan-kapan kita belajar sirahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Iya. Kita belajar nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di akhir zaman yang menjadi Imam Mahdi adalah keturunannya dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang benar nggak nih keturunan Nabi semua? Allahu a'lam. Nggak kita bahas di sini ya. Nah, di sini yang jelas yang akan kita bahas dalam hadis ini adalah Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya kalau lagi sholat terus kemudian bawa anak itu boleh digendong. Dan kemudian ketika gendong, pada saat berdiri itu digendong. Pada saat ruku atau sujud ditaruh di bawah. Kemudian pas berdiri lagi bawa lagi, angkat lagi. Atau kalau mau agak lebih ringkas, digendong, ruku ditaruh, i'tidal, sujud masih ditaruh, anaknya pas berdiri rakaat kedua digendong lagi gitu. Itu biar apa? Biar salah satunya adalah agar anak tersebut lebih tenang. Inilah sebuah menandakan bahwasanya Islam itu indah banget, Pak. Bahkan anak-anak itu diajarkan dari kecil itu boleh untuk apa? Boleh untuk datang ke masjid. Bahkan pada saat belum balik pun boleh untuk datang ke masjid. Tapi ini dengan syarat apa? Tidak mengganggu jamaah lain, atau masih bisa diatur, masih bisa dikontrol. Itu boleh. Nah, makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau pernah mengatakan apa? Boleh membawa anak-anak itu ke dalam masjid malam ya'bas, selama mereka tidak berbuat gaduh. Itu boleh. Dan bahkan zaman sekarang jangan sampai kayak zaman dulu, Pak. Saya punya pengalaman tuh dulu waktu kecil gitu ya. Anak-anak datang semangat-semangatnya sholat Jumat. Pas datang anak-anak biasanya gitu ya, ngobrol rame gitu. Pas datang langsung tuh DKM berdiri depan pintu, rame, langsung diam gitu. Sambil bawa sejadah di sini gitu. Yang masih rame udah selpet, jepret gitu. Saya nggak ngapa-ngapain kena gitu. Nah, itu pengalaman yang sangat Masya Allah gitu. Nah, sedangkan di luaran sana selain masjid itu ramahnya minta ampun, Pak. Orang anak-anak datang ke rental PS itu langsung disambut gitu. Ayo mana? Mau duduk di mana? Silakan. Masya Allah. Sekarang anak-anak datang ke masjid
jangan berisik ya, jangan berisik. Langsung gitu. Harusnya kita yang lebih kita lebih ramah kepada anak-anak kita biar mereka senang ke dalam masjid. Makanya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anak-anak tuh senang main di masjid. Bahkan bukan hanya main, mereka bahkan latihan panah aja itu di masjid. Latihan panah, main panah, lari-larian itu di masjid. Nah, makanya di sini yuk kita jadikan masjid ini masjid yang ramah anak, dan kita tanamkan ke anak itu masjid itu rumah Allah yang patut untuk dihormati. Kalau kayak gitu anak-anak insya Allah bisa kok ketika dia datang ke masjid ini dalam keadaan tenang dan mereka tahu kapan untuk bercanda. Nah, ini salah satu pelajaran bagi kita bahwasanya jadikan rumah Allah ini sebagai rumah yang ternyaman bagi siapapun hambanya. Nah, ini salah satu cara untuk menenangkan. Nah, kalau ditanya, kalau begitu gerakan dalam sholat kita terlalu banyak dong, apakah batal? Sedangkan kita belajar dalam ilmu fikih, kalau gerakannya lebih dari 3 kali aja udah dianggapnya batal gitu ya. Gitu. Kalau fikih Syafi'i sebutnya begitu. Gerakan 3 kali batal. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah gerakan yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan kekhusyuan salat kita, untuk menjaga kekhusyuan salat kita, ketenangan salat kita, itu tidak apa-apa, itu boleh. Makanya para ulama membagi gerakan dalam salat itu menjadi 4, Pak. Menjadi 4. Yang pertama adalah gerakan yang diharamkan dan membatalkan sholat. Gerakan yang diharamkan dan membatalkan sholat. Seperti apa? Gerakan yang banyak dan terus-terusan tanpa hajat atau tanpa keperluan. Kayak misalkan lagi sholat, kebanyakan gerakan. Allahu Akbar, udah sholat, terus kemudian udah gini, terus mutatawalian. Dia terus kemudian terus gitu, gerak gitu, terus gitu. Nah, itu bisa membatalkan sholat tanpa hajat, padahal nggak ngapain gitu, padahal ya itu tadi kan ada orang yang istilahnya dia banyak gerakan karena menghilangkan kebosanan pada saat sholat gitu ya. Ini memang bacanya panjang banget gitu. Nah, ada kayak gitu. Nah, itu bisa membatalkan sholatnya kalau gerakannya tanpa hajat atau tanpa keperluan. Kemudian gerakan yang kedua adalah dibenci. Gerakan yang dibenci tapi tidak membatalkan salat. Gerakan yang dibenci tapi tidak membatalkan salat. Seperti apa? Al-yasir li ghairi hajat, atau sedikit tapi nggak ada hajatnya. Gerakannya sedikit. Kalau tadi gerakannya banyak, terus-terusan gitu. Ya kayak misalkan kalau yang tadi yang pertama, maaf kita ulang yang pertama itu, kayak misalkan ngomong gitu ya. Ngomong terus kemudian ketawa gitu, tapi dengan suara yang walaupun nggak terdengar kencang tapi nggak ditahan gitu. Nah, itu membatalkan. Nah, kalau yang sekarang sedikit tapi nggak ada hajat, nggak ada hajatnya. Kayak contohnya apa? Nggak ada hajatnya, lagi sholat tapi sedikit gitu, gerakan sedikit tapi nggak ada hajatnya, nggak ada perluannya. Ngapain? Kalau garuk masih ada hajatnya gitu. Apa? Kira-kira? Yang punya jenggot mainin jenggot gini-gini gitu. Lagi sholat gini-gini. Padahal nggak ada hajat, ngapain rapin jenggot juga, udah jenggotnya begitu gitu. Sedikit tapi itu dibenci, gerakannya dibenci, sedikit tapi nggak ada hajatnya. Terus gerakan ketiga dibolehkan. Gerakan yang dibolehkan, yaitu gerakan seperti apa? Sedikit tapi ada hajatnya. Kayak tadi, gatel gitu, garuk gitu. Nah, kalau di fikih Syafi'i gerakannya 3 kali. Jadi kalau 3 kali gini, set udah 3 kali tuh. Kalau tempat lain gatel, udah habis jatahnya. Bertahan aja gitu. Nah, nggak masalah sih, tapi ini tidak ada dalilnya. Nah, termasuk
gerakan tadi menggendong menggendong anak ketika lagi sholat itu dikategorikan oleh para ulama adalah gerakan yang diperbolehkan, walaupun dianggapnya sedikit gitu ya, ditaruh dulu gitu, kemudian kita ini, nah iya kan aku gendong terus lama-lama berat ya Pak ya. Nah taruh gitu, atau seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, gerakan yang sedikit yang masih diperbolehkan apa? Ketika Rasulullah SAW sholat malam, kemudian Aisyah mau masuk ke dalam rumah, kemudian Rasulullah SAW membukakan pintu. Selama dia tidak membelakangi kiblat, kemudian dia membuka pintu itu ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya itu, kayak gitu, tidak membatalkan sholatnya. Terus kemudian kayak tadi di hadis yang sebelumnya yang sudah saya bacakan, Rasulullah membuka sendalnya. Itu gerakan sedikit tapi emang ada hajatnya, dan ini dibolehkan. Ini masuk ke dalam kategori gerakan yang boleh. Kemudian gerakan yang terakhir itu adalah gerakan yang disyariatkan. Gerakan disyariatkan tentunya seperti gerakan dalam sholat, termasuk mengisi shaf yang kosong di depan kita atau di samping kita, itu juga termasuk gerakan yang disyariatkan. Jadi kalau lagi sholat jamaah Pak, terus kemudian makmum depan kita itu batal, kemudian dia pindah ke belakang, kita maju, itu boleh, itu disyariatkan. Jadi nggak usah nggak usah nunggu siapa yang mau ngisi gitu, langsung isi. Ini termasuk gerakan yang disyariatkan. Iya, samping kosong kita mau ngisi boleh gitu. Terkadang kita bingung gitu ya, maju batal nih gerakannya. Bahkan ada fikih yang menyebutkan kalau gerakan majunya itu nggak boleh maju sembarangan. Maju boleh tapi kakinya, telapaknya nggak boleh lepas dari lantai gitu. Jadi kalau maju ya gitu, geser bareng gitu, kayak gitu. Nah itu ada yang seperti itu menyebutkan. Sebenarnya ya itu tadi salah satu kehati-hatian dalam sholat agar tidak mengganggu kekhusyuannya. Nah tapi intinya Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Nah di sini menunjukkan bahwasanya indahnya Islam ketika kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah SAW bukan hanya mencontohkan kasih sayangnya di luar sholat, tapi juga di dalam sholat Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, termasuk di sini salah satunya adalah cucunya. Terus kemudian hadis yang terakhir, al-hadis as-tsani wa tis'un, hadis yang ke-92 dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. I'tadilu fis sujud. Rasulullah SAW bersabda, apa bahasa i'tadilu ya? I'tadilu fis sujud. I'tadilu as-sujud. Intinya gini, benerin gerakan sujudnya gitu. I'tadilu as-sujud. Tegakkan gerakan sujudnya. Benarkan gerakan sujudnya. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Jangan kamu ketika sujud itu membentangkan lengan kamu seperti membentangkannya seekor anjing. Jadi kalau kita lihat anjing, dia lagi duduk santai, kedua kakinya kan gimana? Yang kaki depannya ditaruh begini, diteletakkan begini. Semuanya nyentuh lantai, dari ujung jari sampai ujung siku itu ditaruh begini. Nah ini disebutnya kata Rasulullah SAW adalah inbisatul qalbi. Membentangkannya lengan dari seekor anjing. Nah ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika kita sholat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat yang penuh semangat, penuh dengan gerakan-gerakan yang semangat. Maka salah satu gerakan seperti meletakkan tangannya dari ujung jari sampai ujung siku itu menunjukkan apa? Dia malas-malasan dalam melaksanakan sholat. Bahkan di sini Rasulullah SAW menyamakan dengan anjing, dan kita tidak boleh untuk menyamakan gerakan kita, apalagi gerakan sholat kita dengan hewan. Karena banyak di sini Rasulullah SAW dalam hadis-hadis lainnya beliau menyebutkan larangan untuk menyerupai gerakan atau postur hewan pada saat sholat. Seperti contohnya waktu itu sudah kita sebutkan bahwasanya naha anil tifati kail tifati sta'lab, yaitu apa?
Rasulullah SAW melarang orang itu ketika sholat itu lirik-lirik kayak lirikannya sa'lab. Sa'lab itu apa? Rubah gitu. Rubah. Kalau rubah di sini apa? Musang ya. Nah, musang gitu. Jadi kalau musang kan kalau dengar sesuatu aja langsung lirik gitu. Lirik. Nah, itu Rasulullah SAW menyamakan orang sholat seperti itu seperti lirikannya musang. Waftirasyi kaftirasyi sabu. Duduk iftirasnya seperti iftirasnya as-sabu. As-sabu itu apa? As-sabu itu seperti kayak serigala gitu. As-sabu. Iftiras, duduk iftiras yang kemarin kita udah pelajari gimana? Yang salah iftiras sabu. Ingat nggak? Apa? Gimana iftirasnya? Seperti duduk apa? W. Duduk W itu iftirasu as-sabu. Nah kalau gitu masih boleh gitu. Itu masih boleh. Nah terus kemudian wa iqa'il kalbi, dan duduk duduk iqa itu gimana? Duduk di atas telapak kaki yang berdiri. Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh telapak kakinya ngebentang. Nah kalau ini Pak siapa? Coba kakinya gimana? Nah kakinya tidur, kakinya ngebentang gini nggak? Gitu. Coba. Nah kalau gitu masih boleh, tapi yang nggak boleh adalah semuanya. Nah kalau itu boleh, justru itu yang dibolehkan, disyariatkan. Tapi kalau yang nggak boleh, lurus, kakinya lurus, telapaknya lurus. Nah gitu. Nah itu nggak boleh. Iftiras as-sabu itu lurus. Nggak pas sholat. Kalau di luar sholat juga sebenarnya kalau bisa jangan. Kenapa? Karena jadi kebiasaan nanti. Nah, terus kemudian nggak boleh apa? Wanakru karena kril goro gitu. Dan itu sujud seperti mematuknya gagak, burung gagak gitu. Burung gagak kalau makan kan gitu, cepet. Wa isyaratun bil aidi ka aznabil khayl al shumus. Dan juga memberikan isyarat pada saat salam, isyarat dengan saat salam seperti ekor kuda liar. Kan kita sering lihat ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Memberikan isyarat seperti isyarat ekornya kuda. Wa burukil jamal. Dan juga dia mau sujud itu seperti menderumnya unta. Kemarin udah jelasin. Kemarin udah saya contohin. Gimana kalau mau lutut dulu atau mau tangan dulu silahkan. Yang nggak boleh gimana? Nah yang menderum seperti menderum unta gimana? Langsung kayak orang mau berenang gitu. Berenang dari atas mau meluncur, bluk gitu. Jatuh. Langsung naruh telapak tangannya gitu. Bluk. Atau lutut duluan juga sama, tapi kalau lutut langsung ditaruh bluk gitu, nah itu seperti menderumnya unta. Menderumnya unta. Karena kalau permasalahan apakah tangan duluan atau lutut duluan, itu dua-duanya ada hadisnya. Nah, yang nggak boleh menderum seperti menderumnya unta itu, yaitu tadi gerakannya langsung dia bruk gitu. Nah itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika dalam keadaan sholat. Makanya di sini Rasulullah SAW sangat berhati-hati sekali untuk umatnya agar tidak menyerupai hewan, agar tidak menyerupai orang-orang di luar Islam. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu insyaallah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan pada para jamaah umumnya, dan bisa kita aplikasikan terutama sunnah-sunnah yang mungkin zaman sekarang menjadi asing di antara kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.